Assalamualaikum Pak Dar, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Dimas. Bagaimana Mas Dimas kabarnya juga bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Dar. Ini yang pertama-tama ngapuntennya ini ganggu waktunya ini Pak Dar. Ini ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Pak Dar selaku senior di SMP Negeri 2 ini. Oh ya, silakan. Ini sejauh saya bisa membantu. Siap, nonton. Ada hal yang terkait dengan pembelajaran Pak Dar ini yang mengganggu, menggelitik saya ini Pak Dar ini. Nah, ini saya sampaikan dulu Pak Dar untuk terkait Pak Dar. Ini aja Pak Dar. Siswa itu kurang bisa menerima pembelajaran dengan baik karena guru itu belum bisa menerapkan gaya belajar siswa sesuai dengan karakteristiknya. Jadi siswa itu kan ada karakteristik atau kebutuhan sendiri-sendiri Pak Dar ya. Jadi bisa menerima secara kinestetik atau suka yang gerak-gerak, kayak olahraga, kayak mempraktekkan langsung. Ada siswa itu yang hanya mendengar saja. Nah ini ternyata ketika kita menggunakan gaya belajar yang semua dipukul rata itu ternyata mereka itu semangat belajarnya menurun Pak. Nah ini menurut pandangan dari Pak Dar bagaimana? Jadi begini ya, kalau kita mengajarkan suatu materi kepada siswa, pertama-tama itu kita harus mengetahui dulu ya, bagaimana anak-anak itu sikapnya, cara mengajar kita. Jadi terutama ini anak itu buat suasana yang nyaman dulu, yang nyaman sehingga mereka itu bisa nyaman, bisa senang, bisa tertarik terhadap materi yang kita sampaikan. Nyaman penting sekali. Tapi dengan adanya karakteristik siswa Pak ini, jadi saya juga sebenarnya bingung. Saya juga kadang kalau mengajar itu langsung mengajar sesuai dengan urutan dari rundown atau kegiatan yang akan saya sampaikan. Tapi pada kenyataannya Pak, itu ada siswa yang punya karakter sendiri Pak. Ada yang suka, dia tuh gerak. Kalau bahasa Inggris misalkan, dia langsung praktek tuh lebih senang Pak. Daripada dia tertulis teori, ada yang suka hanya mendengarkan. Itu ternyata karakteristik siswa itu berbeda-beda. Jadi untuk alternatif solusi mengatasi hal tersebut bagaimana Pak? Ternyata siswa itu menangkapnya beda-beda. Ada yang suka menangkap guru yang memberikan praktikum, dia lebih dominan, senang, aktif. Tapi ada yang senang hanya melihat dan mendengarkan. Jadi alternatif solusinya bagaimana ya untuk mengatasi cara pembelajaran seperti ini? Kita kan juga mengenal berbagai macam teknik pembelajaran, penyampaian materi. Makanya setelah kita beberapa kali memberikan pembelajaran kepada siswa, tentunya kita kan mengevaluasi juga tentang materi yang kita sampaikan kepada mereka itu bisa menerima atau enggak. Jadi mereka menerimanya dengan gaya seperti apa, atau praktikum yang kinestetik tadi, atau hanya cukup mendengarkan? Oh ngerti. Jadi kita memberikan feedback kepada kita juga meminta respon kepada siswa juga, bagaimana dengan cara pembelajaran yang kita sampaikan, mereka sudah cocok atau belum. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini Pak Dar, jadi yang pertama kita melakukan evaluasi dulu Pak Dar ya, bagaimana kalau kita menggunakan kinestetik atau lebih condong ke praktikum, gerakan siswa mana yang aktif, kita cek dulu, oh siswa ini yang aktif. Kemudian condong yang hanya mendengarkan, siswa mana, nanti kita bisa klasifikasikan di sana. Betul sekali. Oke, matur suwun informasinya. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya pribadi atau teman-teman guru di rumah. Amin. Matur Pak Dar, selanjutnya ini masih banyak ini Pak Dar ini masalah yang menggelitik saya.